Pemirsa, Kementerian Pertanian menyelenggarakan Perkebunan Indonesia Expo atau BUNEX 2022. Ajang ini diselenggarakan untuk menghargai insan perkebunan serta untuk mencapai era baru perkebunan bioindustri. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis MGN Bianca Sumendap langsung dari JCC Jakarta. Bianca, selamat siang. Bisa dijelaskan apa ini Perkebunan Indonesia Expo 2022? Ya, Anggi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan Perkebunan Indonesia Expo atau BUNEX 2022. Perhelatan ini diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Desember 2022 di JCC. BUNEX sendiri ini merupakan pameran perkebunan perdana yang diselenggarakan secara rutin setiap 1 tahun sekali sebagai bentuk upaya untuk menunjukkan keberhasilan yang dilakukan oleh insan perkebunan juga untuk mewujudkan era perkebunan yang baru. Selain itu, ini juga dapat memotivasi dan mendorong semangat insan perkebunan dari pihak-pihak yang berkait. Anggi. Baik, Bianca, agenda apa saja yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian di acara ini? Baik, Anggi, untuk agendanya sendiri dimulai dari melihat diorama atau visualisasi perkebunan Indonesia, yaitu bisa kita lihat dari hulu ke hilir. Selanjutnya adanya launching dari Pamingo atau pabrik mini minyak goreng Indonesia. Selain itu juga meninjau pameran UMKM serta melihat produk-produk yang dihasilkan. Juga kita bisa melihat adanya komoditas-komoditas yang ada seperti itu. Dan juga ada penyerahan penghargaan gubernur serta untuk bagi mereka insan-insan perkebunan yang berprestasi. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Pertanian. Apa-apa yang Pak Dirjen dan Menteri Pertanian telah lakukan bersama gubernur, para bupati untuk menghadirkan perkebunan sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, mampukah kita mengukur perkebunan ini telah mampu meresonansi, mengenergi agar rakyat bisa makin sejahtera, khususnya para petani-petani pekebun kita. Makin baiklah hidupnya, makin sejahtera mereka. Anak-anaknya tersekolahkan dengan baik, makin maju daripada tahun lalu. Itulah yang Pak Dirjen Perkebunan perlihatkan hari ini. Oleh karena itu, bot-bot yang ada itu, terima kasih para private sektor yang telah memperlihatkan dan ikut bersama-sama. Saya sih menghargai banget pertemuan ini, BUNEX ini, Perkebunan Expo ini, karena ini menceritakan seperti apa budidaya yang Pak Dirjen lakukan bersama mitra yang ada, bersama petani kita. Bukan karena kita yang hebat, kebersamaan yang menjadi kehebatan yang ada. Yang kedua, bagaimana mempasca panenkan mereka, mengolahnya, mengindustrikan, sudah maju kan? Saya kira mewakili bot-bot itu memperlihatkan ini memang nggak seluruhnya Pak Gubernur, tapi paling tidak itulah cerita yang ada. Yang ketiga adalah bagaimanakah kondisi fakta dari data yang ada, makin bertumbuh baikkah perkebunan di Indonesia? Mampu gak menjadi penopang utama dari ekonomi Indonesia yang ada? Bagaimana dengan data dan fakta yang ada? Ekspor dari perkebunan meningkat 90% dibandingkan ekspor pertanian yang lain. Oleh kalian lihat data tentang ekspor ya. Data dan fakta seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang sama. Menghadapi COVID, semua negara hampir kolaps, tak tahu harus berbuat apa. Hampir semua negara menghadapi masalah ekonomi dan keuangan yang sangat-sangat bersoal. Alhamdulillah Indonesia yang kepemimpinan Bapak Presiden yang luar biasa, kita aman-aman kan, tidak kolaps seperti negara lain yang antri harus berbuat sesuatu bahkan ditolong oleh lembaga-lembaga dunia. Indonesia tidak. Indonesia bahkan inflasinya termasuk inflasi paling rendah di dunia, hanya 5,7%. Tetapi pertumbuhan ekonominya 5,4%. Gak gampang itu Bapak. Dikira gampang.
tempat berjudi pun berhenti, Bapak. Nggak ada koneksitas ekonomi, nggak ada yang jalan. Ekosistem ekonomi dunia nggak berjalan. Semua bersorak. Saya kasih lihat ada inflasi. Ini Amerika saja 7,10, Inggris 10%, Indonesia 5,42. Kenapa 5,42? Kenapa inflasinya seperti itu? Kenapa pertumbuhan ekonomi 5,4? Salah satunya karena pertanian dan perkebunan menyangga Republik Indonesia. Ya, mau boleh bilang apa? Boleh menyalahkan siapa? Dan it's the fact. Pernah dengar orang kelaparan? Ada bersoal sedikit kita waktu ekspor kemarin. Itu tandanya perkebunan hebat, karena salah satu yang harus dijaga. Karena kalau dia dijaga juga distorsi, minyak goreng terpaksa distorsi itu kan soal mentalitas dan kemauan kita. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu apa yang kita lakukan ini harus bisa mengenergi kita bahwa dunia Indonesia kita ini giving Allah, harus berterima kasih. Kalau dia jelek berarti kita kurang mensyukuri nikmat Tuhan yang ada. Kenapa? Mataharinya terus bersinar, anginnya terus bertiup, Bapak, air di mana-mana. Bahkan tidak hanya itu, kamu mau nanam apa? Di pinggir pantai banyak lahan, di dataran rendah banyak, di bukit-bukit banyak, di gunung mana, dengan berbagai kultur tanah yang ada. Memang kita akan menghadapi climate change, tetapi dengan doa-doa dan kerja keras yang kompak di antara kita, Pak Guru, Bapak sekalian, Pak Bupati, Ibu, kita harus pede katakan insya Allah. Besok akan kita hadapi algina, kekeringan mungkin. Sekarang masih basah, dan kita harus siap. Antisipasi, mitigasi, dan yang paling penting kolaborasi. Kalau kita udah adaptasi dia, masa sih tidak? Kan teknologi sudah nunjang. Kualitasnya ada yang tahan air, ada yang tahan kering, ada untuk rawa, ada untuk pinggir pantai yang tanam yang agak tahan garam, ada kualitas kita. Dan data BPS 77 tahun yang ada, bukan data Kementan. Pastinya datanya